Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wahyu Lestari, NIM 1905 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019B. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai router dinamik atau dynamic routing. Apa sih itu router dinamik? Router dinamik merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Nah, dynamic router ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Macam-macam dari routing dinamik ada yang pertama routing information protocol, yang kedua internal gateway routing protocol, selanjutnya ada open shortest path first, lalu enhanced internal gateway routing protocol, dan yang terakhir border gateway protocol. Untuk praktikum kali ini kita akan membahas mengenai RIP atau routing information protocol, yaitu merupakan sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau local area network dan WAN atau wide area network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protocol atau IGP. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaan. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2 atau yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, ini skenarionya. Ini skenarionya bisa dilihat. Selanjutnya, langkah percobaan yang kedua, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Isikan network routing RIP seperti setiap router sebagai berikut. Nah, ini kita isi dulu. Dikonfigurasi. Nah, ini yang statik dikosongin dulu ya. Lalu yang RIP-nya kita isi. Yang pertama ada 12.0.0.0. Selanjutnya 13.0.0.0. Lalu yang terakhir 192.168.1.0. Sebentar. 192.168.1.0. Nah, ini sudah yang di router pertama. Kita isi yang di router kedua. Statiknya juga dikosongin. RIP-nya diisi 12.0.0.0. Yang kedua 23.0.0.0. Lalu 192.168.1.0. Nah, sudah terisi. Selanjutnya di router 3 sama seperti tadi, statiknya dikosongin. Kita isi RIP-nya, RIP-nya 12.0.0.0. Selanjutnya 23.0.0.0. Lalu 33.0.0.0. Dan yang terakhir 43.0.0.0. Nah, sudah terisi semua. Untuk langkah selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada lab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, ini router config router, no auto summary, sama router config router version 2. Kita isi di router 1
Ini kita isi yang pertama, no auto summary. Nah, selanjutnya version 2. Router 1 sudah terisi, selanjutnya router 2 kita isi juga di sini, no auto summary version 2. Dan yang terakhir di router 3 kita isi juga di sini, no auto summary version 2. Nah, siap routernya sudah diisi. Langkah selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab ini, config, global, setting, lalu save. Router yang pertama di sini setting, klik save-nya, sudah. Kita lanjut ke router yang kedua, config, setting, save. Nah, ini sudah juga. Yang terakhir router ketiga, setting, save. Nah, sudah. Untuk langkah selanjutnya, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device ALT plus S. Nah, kita coba ini ya, power cycle device ALTS. Yes, kita tunggu sampai kembali berwarna hijau seperti tadi. Nanti kalau warnanya sudah kembali hijau, untuk menampilkan langkah selanjutnya itu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router ini. Perintahnya show IP route. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba di router 1 CLI ini, show IP route. Nah, ini yang R ini yang RIP. Untuk yang RIP ini tadi router 2 ya, via-nya di router 1 ini sudah. Selanjutnya kita lihat router 2 CLI, lalu show IP route. Nah, ini juga sudah tampilannya seperti ini. Untuk router 3 kita lihat show IP route. Nah, juga seperti ini. Berarti berhasil. Untuk langkah selanjutnya yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario sebagai berikut. Kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita coba kirimkan paket ke simulasinya dulu. Kirim paket dari PC1 ke PC2. Kita coba. Sebentar, kita reset dulu. Kita coba lagi dari PC1 ke router 1, dilanjutkan ke PC2 dan dikembalikan lagi ke PC1. Berhasil. Kita coba untuk selanjutnya dari PC1 ke PC3. Kita lihat dari router 1 ke router 2. Kita reset sebentar. Mulai lagi dari
ke router 1, selanjutnya ke router 2. Nah, ini berhasil ke PC3, lalu dikembalikan lagi menuju PC1. Nah, ini juga berhasil. Kita lanjutkan dengan mengirim paket dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke router 1 dilanjutkan ke router 3, lalu ke server 1. Dan dikembalikan lagi ke router 2, router 3, router 1, lalu PC1 kembali ke asalnya. Ini juga sukses. Selanjutnya kita kirim dari PC1 ke server 2. Kita coba dari router 1 ke router 3, lalu kita reset dulu sebentar, mulai lagi. Dari PC1 ke router 1, lalu ke router 3 dan dikirim ke server 2, dikembalikan lagi ke router 1, berakhir di PC1. Nah, ini juga sukses. Untuk selanjutnya dari PC3 ke server 1, dari router 2 ke router 3, dilanjutkan ke server 1, dikembalikan lagi ke router 3, lalu ke router 2 dan kembali ke PC3. Ini juga sukses. Selanjutnya dari PC3 ke server 2, PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, lalu ke server 2, nanti dikembalikan lagi dari router 3 ke router 2, berakhir di PC3. Ini juga sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC1, server 1 ke router 3 ke router 1, lalu ke PC1. Nah, ini dikembalikan lagi ke router 1, selanjutnya ke router 3, sudah kembali ke server 1 dan juga ini sudah berhasil. Untuk yang terakhir kita kirim dari server 2 ke PC3. Ini server 2 ke router 3, lalu ke router 2, dilanjutkan ke PC3. Dikembalikan lagi ke router 2, lalu router 3, yang terakhir ke server 2. Ini juga sukses. Langkah selanjutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 7 tadi, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti simulasi pada poin 7, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Dari PC1 kita coba tracingnya ke PC3 ya, 192, 168, 1253. Nah, ini sudah dari PC1 melewati router 1 tadi, lalu ke PC3. Untuk selanjutnya kita coba tracer dari PC1 ke server 1, yaitu 33 33 33 1. Nah, ini berhasil juga trace complete. Selanjutnya kita tracer ke server 2, 43 43 43 43 1. Trace complete. Kita coba lihat dari PC3 ini. Dari PC3 ke server 1 kita coba 33 33 33 1. Nah, ini trace complete. Selanjutnya dari PC3 ke server 2, 43 43 43 1. Ini juga trace complete. Kita lihat yang dari server satunya ini, tracer ke PC1 168
162. Nah, ini trace complete. Selanjutnya dari server 1 ke dari server 2 ya. Selanjutnya dari server 2 ke PC3. PC3 itu 192, 168, 1253. Nah, ini trace complete juga. Kita telah selesai melakukan tracingnya. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya buat skenario jalur routing R1 R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Nah, kita mendisable-nya router 3 ini di serial 20 yang terhubung antara router 1 dan router 2. Nah, ini kita disable. Kita tunggu 15-20 detik. Setelah tadi di-disablekan ya, selanjutnya coba lakukan pengetesan dengan mengirim paket simbol PDU nya tadi. Kita coba dari server 1 ke PC1 ya. Oh, sebentar, ini di mode simulation dulu, mohon maaf. Nah, kita lihat server 1 ke router 3, lanjut ke router 2. Router 3 harusnya kan tadi router 3 ke router 1, tapi karena sudah di disable, sudah nggak bisa terhubung lagi, maka dari router 3 dilempar ke router 2, dilanjutkan ke router 1. Nah, ini ke PC1. Dia cari jalan lain biar bisa dikirim ke tujuannya PC1 itu tadi. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 2. Ini ke router 1, karena tadi di disable jadi terlempar ke router 2, baru ke router 3, dan berakhir di server 2. Nah, ini dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, router 1, lalu PC1. Sukses ya ini. Selanjutnya kita coba dari PC2 ke server 1, apakah bisa? Nah, ini dari PC2 ke router 1 dilanjutkan ke router 2, lalu ke router 3, berhasil menuju server 1, lalu dikembalikan lagi router 3 ke router 2, ke router 1, kembali lagi ke PC2. Nah, ini juga berhasil. Demikian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.